Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Seperti biasa sahabat, kita bertemu kembali setelah saya berolahraga. Kemarin ada saya upload video sahabat mengenai ada 500-an orang mualaf sebelum pertandingan Piala Dunia di Qatar. Ternyata sahabat, ada seorang ulama atau ustadz menjelaskan selama 2-3 hari pertandingan Piala Dunia di Qatar ada 50.000 orang yang sudah mualaf masuk Islam. Ini cukup hebat. Ini disampaikan oleh ulama, bahkan ada saudara muslim juga yang berkata, bahkan kalau kita melihat sahabat, saya nggak tega menampilkan komen-komennya ya, bagaimana mereka itu Masya Allah, basmalah, Allah Akbar, mereka bisa percaya loh sahabat. 50.000 baru beberapa hari pertandingan Piala Dunia, katanya sudah 50.000 orang masuk Islam. Ini cukup hoaks sekali sahabat. Kenapa saya katakan begitu? Stadion tempat dimana diadakan pembukaan Piala Dunia di Qatar kemarin itu hanya mampu menampung 60.000 orang sahabat. Itu dihadiri sebagian besar saudara-saudara muslim yang ada di Timur Tengah, karena berdekatan ya negara-negara tersebut. Masuk dari orang Qatar sendiri. Yang Kristen paling banyak lah itu sobat, 10.000 orang yang datang dari Amerika dan Amerika Latin. Yang datang dari Amerika Latin, Amerika maupun dari Eropa sahabat ya. Jadi kalau ada 50.000 orang, berarti orang-orang Islam yang hadir di situ semua sudah diislamkan kembali menjadi mualaf. Ini kan konyol sahabat. Oke sahabat, kita langsung lihat saja videonya bagaimana. Guys, tau gak sih, sumpah aku merinding nih ya. Jadi selama baru pembukaan si Piala Dunia di Qatar ya, kabarnya udah 50.000 orang alhamdulillah masuk Islam ataupun mualaf. Dan itu kayak wow, Islam di mata dunia kayak itu keren banget. Insya Allah kita doain semoga mereka istiqomah dan bisa menunjukkan ke bangsa-bangsa Eropa dan lainnya bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka dengar di berita ataupun di media-media Eropa ya. Dan semoga mereka istiqomah, amin. Gila, Insya Allah, Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Piala Dunia tahun ini masuk sejarah, sangat luar biasa. Ternyata persiapan negara Qatar bukan hanya untuk sepak bola, bukan hanya untuk Piala Dunia, tetapi mensyiarkan Islam. Kesempatan ini Piala Dunia mensyiarkan Islam. Di mana-mana ada spanduk, ada tulisan mengenai akhlakul Islam, adabul Islam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemarin ada berita sebelum mulai Piala Dunia yang masuk Islam 585 orang. Belum mulai Piala Dunia. Ketika kemarin mulai Piala Dunia atau tadi, sudah yang masuk Islam lebih dari 1.000 orang. Allahu Akbar. Dan apalagi mereka bagi-bagi kartu. Di situ ada link dan ada di hotel-hotel itu ada stiker. Di situ ada kod. Ada kod. Siapa yang berkenan ingin masuk mengetahui mengenai Islam, adabul Islam, Islam yang benar, bukan Islam yang melalui TV dan lainnya yang menggambarkan bahwa Islam itu bahaya, teroris dan lainnya. Islam yang benar, rahmatan lil alamin. Yang masuk link itu melalui kod itu lebih dari 50.000 orang. Allahu Akbar. Semoga ya Rabb semua masuk Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Qatar. Terima kasih Prince Hamad. Terima kasih bangsa Qatar yang membuat kami bangga. Allahu Akbar. Semoga Allah menurunkan rahmat, hidayah untuk semua di negara Qatar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat yang terkasih, mohon maaf ya, waktu sudah malam ini sahabat. Tapi akan saya lanjutkan. Saya akan sampaikan bahwa kita harus terus meluruskan hoaks sahabat. Jangan sampai hoaks ini menjadi sebuah kebenaran. Cukuplah di zaman yang tidak maju, di zaman yang tidak enak, atau di zaman batu, hoaks itu boleh dianggap kebenaran. Banyak hal-hal hoaks yang kita diamkan sahabat. Kita bilang, biar sajalah urusan mereka. Akhirnya sahabat, kita menjadi dilema oleh karena sesuatu, sehingga sebagaimana yang pernah terjadi bahwa semua pahlawan-pahlawan Kristen diklaim telah mualaf, sehingga apa yang terjadi sahabat, kita kelabakan untuk membantah ketika mereka menuduh bahwa tidak ada pahlawan Kristen.
Nah ini sahabat, ini akibat pembiaran loh. Dan biarin akhirnya menjadi kebenaran. Dan yang lebih parahnya kalau saudara cek di Google itu ya, banyak sekali itu bagaimana pahlawan keren Kristen itu sudah menjadi mualaf. Oke sahabat, saya akan tanggapi sebuah isu yang menurut saya ini sebuah kebohongan atau hoak, karena tidak mungkin 50.000 orang mualaf saat Piala Dunia di Qatar ini sangat tidak masuk akal sahabat. Karena apa? Saya sangat yakin orang-orang yang hadir di sana itu tidak semuanya itu orang Kristen. Sudah pasti orang Timur Tengah paling banyak yang hadir di sana. Nah kalau memang ada 50.000 orang yang mualaf, kita bisa melihat dengan buktinya sahabat. Logika saja sahabat, kalau semua orang sudah mualaf, tidak mungkin mereka masih bisa main bola. Saya nggak tahu ya bagaimana kecanggihan teknologi sekarang. Apakah orang bisa setelah disunat langsung main bola? Logika lah. Apa bisa orang masuk Islam tidak disunat? Kalau memang pemain bola semua sudah mualaf sahabat, sudah pasti mereka itu bersarung semua saat main bola. Dan saya rasa tidak mungkin mereka bisa main bola karena habis disunat semua, karena masuk Islam kan. Nah berarti itu BTS Jungkook kan hadir juga itu semalam sahabat. Berarti siap itu dia pulang-pulang disunat sahabat. Konyol sekali sahabat. Jadi cukup mengherankan bagi kita semua bagaimana cara-cara seperti ini dianggap kebenaran, tipu daya, hoak yang mereka beritakan. Bahkan mereka tidak malu loh jika yang menyebarkan hoak ini ulama sendiri, tokoh agama, pemimpin agama, orang yang dipercayakan berbicara tentang agama bisa menyebarkan hoak, bisa menyebarkan kebohongan sahabat. Ya kita mungkin yang Kristen kok mau mereka begitu ya, heran kita sahabat. Saya jujur sampai sekarang heran gitu ya, heran sekali. Kok mereka selalu suka menyampaikan hal-hal yang bohong gitu. Walaupun tidak saya survei ke sana sahabat, saya yakin ini tidak benar ya. Kalau benar itu berarti semua pemain timnas, manajer, bahkan semua pemain cadangan, bahkan artis-artis yang Kristen yang datang saat Piala Dunia ke Qatar sudah dipastikan masuk Islam, termasuk supporter. Nah supporter sendiri itu pun kan ada juga itu orang-orang Qatar yang dibayar ya untuk menjadi supporter sebuah negara begitu. Mereka dibayar, memang ada, dan itu hal biasa di setiap pertandingan Piala Dunia. Karena mungkin dong ketika Amerika bertanding semua warga mereka datang ke Qatar gitu. Nah itu biayanya semuanya, penginapan itu kan besar sahabat. Jadi lebih irit membiayai supporter bayaran begitu. Itu biasa sahabat. Jadi kalau ada pun saudara yang melihat ada supporter yang berbaju Arab atau seperti Islam, terus dia jadi supporter Argentina, supporter Portugis, atau supporter Jerman, atau supporter Inggris gitu ya, itu bukan mualaf sahabat, tetapi mereka memang orang-orang Qatar yang dibayar untuk menjadi supporter dan pendukung. Itu lumayan, itu pendapatan bagi saudara-saudara yang tinggal di sana ya. Nah itu pendapatan mereka dan mereka senang itu. Nah suatu saat kita di Indonesia jika ada Piala Dunia juga kita bisa juga mencari uang dengan cara demikian, menjadi supporter bayaran untuk sebuah negara. Itu tidak masalah sahabat untuk mendukung sebuah daerah. Nah itu sahabat yang terkasih, dan kita harus bersyukur loh sahabat, harus bersyukur dengan luar biasa bahwa Kristen tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana setiap pertandingan bola Piala Dunia di daerah-daerah Kristen seperti kemarin di Brazil tidak pernah ada isu-isu begini ya. Kita harus bersyukur tidak ada gerakan-gerakan dari pendeta untuk melakukan hal seperti yang mereka lakukan. Tidak ada mau kristenisasi seperti yang mereka lakukan, pengkultusan seperti yang mereka lakukan. Kita cukup bangga ya. Nah di Qatar inilah yang cukup berbeda saya melihat sahabat. Kenapa mereka ingin melakukan hal seperti itu? Memang sebenarnya sebelum terjadi Piala Dunia ini sudah banyak kecaman-kecaman dari berbagai negara, bahkan
elemen dan hak asasi manusia mengecam Piala Dunia dilakukan di Qatar, karena negara ini katanya paling banyak melanggar HAM, persekusi kepada non-muslim, bahkan kesetaraan sosial, bahkan mereka yang melakukan hal-hal rasis, perbedaan segala macam, mengharam-haramkan manusia, begitu sahabat. Ya, semua sebenarnya agama itu tidak memperbolehkan umatnya untuk minuman keras, untuk minum alkohol. Itu tidak pernah sahabat. Di gereja pun saya belum pernah satu kali pun ada pendeta mengatakan mari kita sekarang minum alkohol, mabuk-mabuk, minuman keras, nggak ada. Rata-rata pendeta pasti mengingatkan jangan minuman keras, itu sudah pasti sahabat. Dan rata-rata pendeta juga menentang namanya LGBT. Saya belum pernah menemukan ada satu pendeta yang mengatakan kita dukung LGBT, belum pernah sahabat, tapi menentang. Cuman perbedaannya orang Kristen tidak menyeruduk, tidak menggeruduk, tidak mengharamkan mereka. Nah, tidak mengharamkan mereka karena mereka manusia sahabat. LGBT itu kan sebuah penyakit ya, sebuah kecacatan sebenarnya secara rohani. Orang seperti itu harus dipulihkan, disembuhkan dengan kasih Kristus. Kalau mereka diharamkan, digeruduk, dihololkan darahnya sahabat, mereka tidak akan bisa bertobat. Saya sering kok menemukan ada banyak bencong, gay, segala macam itu bertobat akhirnya. Nah, saya sering menemukan hal seperti itu sahabat di kekristenan, bertobat, tinggalkan hidup yang lama. Mungkin masih hangat di telinga kita bagaimana seorang artis Jupiter yang akhirnya membongkar selama ini bahwa LGBT itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kan sempat heboh di televisi ya, semua televisi swasta memberitakan Jupiter yang bertobat dari LGBT. Kita lihatlah di Qatar itu, koar. Sehingga dengan mereka koar sahabat, kita semakin melihat sebuah kemunafikan. Kita harus katakan itu, karena apa? Kalau kita melihat koar seperti itu, kita akhirnya mengambil kesimpulan, oh berarti di agama mereka tidak ada satupun LGBT, berarti di agama mereka tidak satu orang pun yang minuman keras. Kan jadi begitu sahabat. Nyatanya, faktanya kita lihat banyak juga mereka yang LGBT. Gak percaya, gabung saja ke sebuah komunitas grup gay Islam Indonesia. Di situ mereka ada khutbah Jumat, ada pembacaan Al-Quran, mereka gay. Punya ustadz sendiri yang mau belajar ngaji, diajarin di ustadz gay begitu. Nah, ada itu GII, Gay Indonesia. Nah, ada nggak mereka yang minuman keras? Wah, banyak sahabat. Di tempat saya ini banyak sekali. Mereka minum tua, mabuk, minum ke diskotik gitu. Jadi itu akhirnya sahabat, kita melihat mereka menjadi seperti munafik. Akhirnya kita menganggap mereka semua seperti itu, padahal kan sebenarnya tidak ya. Nah, berbeda dengan kekristenan, karena kekristenan tidak menggeruduk, tidak mengharamkan manusia. Ketika orang melakukan dosa, orang melihat, wah Kristen semua pemabuk, Kristen semua LGBT. Tetapi begitu kita masuk, kita tidak melihat kemunafikan itu. Kita melihat, wah ternyata begini. Itulah yang saya dapatkan dulu sahabat. Ternyata apa yang saya pikirkan dahulu salah total. Kekristenan rupanya tidak begitu. Nah sahabat yang terkasih, demikian yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Shalom.